Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hedi Bima Pratama, mahasiswa KPL dari Universitas Malang. Bertugas untuk menggantikan Bapak Purwanto selaku guru PJOK di SNPN 12 Malang. Sebelum kita masuk materi, mari kita berdoa agar pembelajaran bisa diberi kelancaran dan diberi manfaat. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Untuk pertemuan kali ini materinya yaitu P3K atau singkatan dari pertolongan pertama pada kecelakaan. Baik, kita langsung masuk ke materi. Untuk yang pertama yaitu ada pengertian P3K. Pertolongan pertama pada kecelakaan atau bisa disingkat dengan P3K adalah upaya pertolongan serta perawatan untuk sementara agar korban kecelakaan keadaannya bisa lebih baik sebelum mendapat pertolongan yang lebih sempurna dari dokter atau paramedik. Dari pengertian ini sendiri bisa disimpulkan P3K yaitu pertolongan pertama sebelum korban dibawa ke rumah sakit atau ke dokter spesialis. Selanjutnya yaitu tujuan dari P3K. Tujuan P3K adalah untuk menyelamatkan nyawa, meringankan penderita korban seperti meringankan rasa nyeri, mencegah cedera atau penyakit bertambah parah seperti mencegah pendarahan, mempertahankan daya tahan korban, menunjang upaya penyembuhan, mencarikan pertolongan lebih lanjut. Di sini sudah jelas tujuan dari P3K ini sendiri yaitu untuk memperkecil resiko dari korban agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Selanjutnya yaitu peralatan-peralatan P3K. Yang pertama ada kaca steril, ada plester obat, kapas, gunting, dan yang terakhir lampu senter. Berikut adalah foto-foto atau gambar dari peralatan P3K. Yang pertama ada kaca steril, yang kedua ada Hansaplast. Kaca steril ini berguna untuk menutup luka atau menghentikan pendarahan. Nah, yang kedua ada plester, yaitu untuk memplester atau mengikat kaca steril. Yang ketiga ini ada plester obat, ya yang banyak kita temui yaitu dari Hansaplast. Ini bisa untuk menutup luka kecil atau luka ringan, sobekan ataupun lecet begitu. Yang ketiga ada kapas untuk membersihkan atau kotoran ataupun membersihkan luka. Yang kelima ada gunting. Di sini ada gunting plester yang anti karat. Kalau tidak ada gunting plester ya bisa menggunakan gunting biasa yang biasa kalian gunakan di rumah. Dan yang terakhir ada senter. Senter ini untuk bertujuan untuk memberi cahaya saat ada kejadian kecelakaan ataupun apapun saat malam hari. Sebenarnya masih ada banyak sekali peralatan P3K yang lain, tetapi di sini saya hanya memasukkan 6 peralatan P3K. Di sini barang-barang ini udah banyak sekali di sekitar kalian atau di rumah kalian yang gampang ditemukan. Jadi kalian tidak perlu bingung cari ke sana atau kemari untuk mempersiapkan peralatan P3K. Nah, selanjutnya yaitu obat-obatan P3K. Yang pertama ada obat pencuci,
Jenis-jenis obatnya ada Rivanol, ada alkohol 70%, dan bore water atau larutan borik. Yang pertama ada Rivanol, itu yang cairannya warnanya kuning. Yang kedua ada alkohol. Alkohol ini bisa, tapi biasanya kalau dipakai ini sangat perih saat melakukan pembersihan atau pencucian luka dari kotoran terhadap luka. Dan yang terakhir adalah bore water, yang di bawah itu yang tulisannya hijau. Manfaat dari bore water ini yaitu untuk membersihkan kotoran yang ada di sekitar mata. Cara penggunaannya, bersihkan luka dengan obat pencuci luka agar steril. Dan kegunaan dari obat pencuci ini yaitu membersihkan luka dari kotoran dan menghindarkan luka agar tidak terkena infeksi. Karena kalau kita memiliki luka yang terus kita kena infeksi, itu bisa berakibat fatal. Selanjutnya, obat-obatan P3K yaitu obat luka ringan. Jenis obatnya ada obat merah, ada yang seperti di gambar, mercurochrome, dan yang kedua yaitu yang biasa kita pakai saat kita terluka, yaitu betadine. Di sini banyak sekali, bisa kalian temui di warung-warung ataupun apotek terdekat. Cara penggunaannya yaitu bersihkan luka dengan obat pencuci luka atau air terlebih dahulu. Bisa memakai yang sebelumnya tadi, seperti alkohol, Rivanol. Terus kemudian oleskan obat pada luka. Kegunaannya mempercepat penyembuhan pada luka ringan. Dan mempercepat penyembuhan, bisa mempercepat agar cepat kering lukanya, jadi tidak basah, biar cepat sembuh. Selanjutnya ada obat luka bakar. Yang pertama ada bioplancton, itu seperti itu, yang putih panjang itu. Yang kedua ada salep minyak ikan, dan yang terakhir ada obat yang natural atau dari tumbuhan yaitu lidah buaya. Cara penggunaannya, oleskan bioplancton atau salep levertran atau salep minyak ikan itu ataupun lendir lidah buaya pada bagian yang terkena luka bakar. Nah, jadi saat kita menggunakan lendir lidah buaya, kita bisa menyayat dulu lidah buayanya, bisa dibagi dua. Nah, terus kita bisa ambil dari tengah buah lidah buaya tersebut atau tanaman lidah buaya. Kegunaannya yaitu mempercepat penyembuhan pada luka bakar. Selanjutnya, kecelakaan yang sering terjadi dan cara pertolongannya. Ini kecelakaan yang sangat sering terjadi di sekitar kita ya. Yang pertama ada pendarahan. Pendarahan merupakan istilah kedokteran yang digunakan untuk menjelaskan ekstravasasi atau keluarnya darah dari tempatnya semula darah tersebut muncul. Cedera dan penyakit adalah penyebab utama dari pendarahan. Pendarahan ini bisa terjadi akibat terjatuh, ataupun tertusuk, ataupun terkena barang tajam ataupun tumpul ya. Nah, jadi bisa terjadi pendarahan. Ataupun dari penyakit juga bisa. Cara pertolongan pada pendarahan luar, yang pertama ada menekan dengan pembalut tekan. Meletakkan kain gasa di atas luka, kemudian dibalut dengan kain pembalut dan diplester dengan kuat. Yang kedua, menekan dari atas tempat tekanan. Tempat yang harus ditekan yaitu tempat antara luka dengan jantung. Tempat yang paling dekat dengan luka arteri yang menyilang pada tulang. Jadi kita cari cari dulu pembuluh arterinya dulu yang menyilang pada tulang. Nah, itu baru kita tekan agar darahnya tidak keluar terus menerus. Dan yang terakhir yaitu menahan pendarahan dengan tourniquet atau tourniquet gitu ya. Hal ini hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang memaksa sekali, karena tourniquet berfungsi untuk mengontrol aliran darah pada vena atau arteri dengan cara menekan dan melepas dalam rentang waktu tertentu. Nah, di pojok itu ada foto dari tourniquet dari merek OneMed yang berwarna biru.
Itu kalau misal ada pendarahan di siku, itu bisa dipakaikan di atasnya di sini agar tidak keluar darah terus-menerus. Karena kalau darahnya keluar terus-menerus, korban akan mengalami kekurangan darah dan itu bisa akan berakibat fatal. Kecelakaannya sering terjadi dan cara pertolongannya. Yang kedua yaitu luka. Luka adalah jaringan kulit yang terputus, robek, atau rusak oleh suatu sebab. Jenis-jenis luka yaitu yang pertama ada luka memar yang terkena pukulan, ada luka gores, ada luka tusuk, ada luka potong, luka bacok, luka robek, luka tembak, dan yang terakhir luka bakar. Dasar-dasar pertolongan luka yang pertama yaitu hentikan pendarahan terlebih dahulu, tinggikan anggota badan yang terluka, ulas luka dengan merkurokrom atau betadine, obat merah tadi, tutup dengan kasa steril, lalu diberikan kapas dan dibalut perban. Ini bertujuan untuk tidak terkena kotoran dari luar ya. Setelah luka diberi obat, dapat juga langsung dibalut dengan pembalut cepat. Bila luka lebar dan dalam, lebih baik segera bawa korban ke rumah sakit terdekat agar diberi pertolongan yang lebih lanjut oleh dokter ataupun pihak rumah sakit. Gunakan obat tradisional yang ada di sekitar kita, misal seperti luka bakar, kita bisa menggunakan dengan lidah buaya, luka memar bisa menggunakan daun jambu biji dan sebagainya. Nah, itu adalah materi hari ini P3K dan selanjutnya adalah tagihan siswa. Kali ini tidak ada tugas video, jadi hanya ada soal uraian. Nah, tagihan siswa yaitu kerjakan soal uraian yang sudah tersematkan pada Google Classroom. Nanti bisa kalian kerjakan di Google Classroom melalui Google Form seperti biasa. Terima kasih. Sekian dari saya. Sekian pertemuan kali ini. Bila ada salah kata atau salah perbuatan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.